Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Apakah kalian sudah berolahraga hari ini? Jangan lupa minum air putih yang cukup ya Beb ya, jadi jangan sampai kurang. Nah, jadi sesuai judul thumbnail yang sudah kalian baca, aku tuh akan share mengenai apa yang dimaksud dengan squid. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, kalau kita ngebahas mengenai squid, nah ini bisa terjadi pada seorang wanita ya Beb ya. Nah, nggak bisa terjadi pada seorang pria. Kalau pria sampai bisa terjadi kagak tahu deh ya. Jadi kita akhirnya akan membahas mengenai wanita ya, terkhususnya mengenai squid. Jadi biar kita semua itu lebih tahu atau lebih banyak lagi ilmunya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui ya, yang namanya kita bercocok tanam tuh ya, antara suami dan istri, hampir kebanyakan saat mencapai orgasme, pria atau suami itu rata-rata sampai muncrat. Nah, beda dengan istri Beb. Jadi tidak semua istri itu dia bisa sampai yang namanya orgasme ya Beb ya. Nah, itu yang harus digaris besar. Jadi harus tahu gitu. Nah, jadi kenapa seorang wanita itu dia itu sangat sulit untuk mencapai yang namanya orgasme. Nah, dikarenakan seorang wanita itu dia butuh waktu yang lebih lama lagi untuk sampai ke puncak itu ya. Pada pria ditandai dengan pelepasan hormon alias keluarnya sperma, diikuti dengan otot-otot di sekitar Mr. P. Nah, sementara nih Beb, kalau dibandingkan dengan seorang wanita, nah jadi orgasme itu Beb sering digambarkan perasaan yang seperti ingin buang air kecil disertai dengan keluarnya cairan dari Miss V. Nah, kondisi yang seperti ini itu disebut dengan squirt. Nah, jadi yang harus kalian ketahui nih Beb ya, squirt dalam konteks hubungan bercocok tanam merujuk pada fenomena di mana seorang wanita itu mengeluarkan cairan dari uretra. Nah, saat dia mengalami yang namanya orgasme atau rangsangan seksual yang intens. Nah, ini sama juga disebut dengan ejakulasi wanita. Nah, jadi Beb yang harus kalian ketahui nih, ada berbagai macam teori tentang asal dan komposisi cairan yang dikeluarkan, bagaimana mencapainya. Nah, jadi pada rangsangan G-spot ini, nah jadi yang harus kalian ketahui, yang nama G-spot ini adalah titik sensitif. Letak titik G-spot ini di mana kira-kira letaknya? Nah, letaknya itu ada di dinding depan Miss V. Jadi letaknya itu kira-kira beberapa sentimeter di dalam dari pintu masuk. Nah, lalu Beb, untuk merangsang titik G-spot ini, kalian itu bisa menggunakan jari atau menggunakan mainan ya. Jadi mainan itu kan banyak tuh dijual tuh di luar ya Beb ya. Seperti yang macam-macam bentuknya, kayak Mr. P atau permainan yang model-model yang lain. Nah, itu bisa kalian gunakan. Nah, jadi kalau kalian sudah menggunakan alat-alat itu, kalian bisa menggerak-gerakkan di bagian Miss V. Nah, lalu yang harus kalian ketahui nih Beb ya, usahakan diri kalian itu atau pasangan kalian, istri, saat kalian ingin melakukan hal yang seperti ini, nah kalian wajib memastikan keadaan istri kalian itu benar-benar fit. Jadi
nggak stres, nggak depresi, nggak kelelahan. Karena kalau dia kelelahan, depresi, stres, nah itu sulit untuk bisa mencapai yang namanya squirt tadi ya Beb ya. Jadi walaupun kalian sudah bermain di seputar Miss V, pakai jari kalian mungkin udah sampai setengah jam, lebih setengah jam, dan kalian sudah pakai alat-alat pembantu, tetap dia tidak akan bisa sampai squirt ya Beb ya. Karena apa? Karena situasi dia tadi stres, depresi, kelelahan. Nah itu nggak boleh Beb, yang 3 itu. Jadi kalian harus pastikan kondisi pasangan kalian ya. Jadi usahakan kalian itu memberikan kenyamanan kepada pasangan kalian. Kalian beri ketenangan ya, buat dia menjadi rileks, baik merilekskan pikirannya, tubuhnya. Jadi itu harus kalian pastikan dulu Beb. Jadi nggak bisa gerasa kerusuk gitu ya. Ibaratnya gitu, kalian kepengen langsung kalian gerasa kerusuk, kagak bisa kayak gitu Beb ya. Kalian kan tahu ya, seorang wanita itu dia agak lama gitu untuk bisa sampai ke puncak. Untuk sampai dia squirt aja, untuk sampai dia orgasme aja agak susah buat dia sampai ke situ kan Beb ya. Nah apalagi squirt ya. Nah itu yang harus kalian pahami kira-kira. Nah lalu aku mau kasih saran juga, kalau ingin melakukan squirt ini, sebelum itu kalian harus melakukan yang namanya foreplay. Jadi lakukanlah foreplay ini dengan waktu yang lama. Kalau aku kasih saran ya, jadi jangan terburu-buru dan cepat-cepat, dinikmati aja, santai ya, pelan-pelan tapi santai tapi pasti gitu ya Beb ya. Nah itu kuncinya ya, foreplay yang lama gitu. Jadi pasangan kalian itu menikmati, menghayati, dan dia nyaman gitu. Nah lalu yang harus kalian ketahui nih, jangan lupa saat memberikan teknik dan ritmenya ini, kalian itu harus tetap bisa stabil. Jadi jangan terlalu lemes gitu. Mungkin misalnya nih kalian pakai jari, tetapi jari kalian itu lemes banget, kagak ada ritmenya, kagak ada tekanannya gitu ya. Jadi harus ada ritme dan tekanan Beb. Mungkin awalnya pelan-pelan dulu tekanannya, ritmenya pelan-pelan slow gitu ya. Nah udah agak-agak ke tengah agak tekanannya agak ditekan sedikit lah ya, biar berasa gitu ya. Terus ritmenya agak sedang sedikit lah kencangnya gitu ya. Nah nanti naik lagi ke atas, agak laju, tekanannya agak ditekan lagi gitu. Tekannya itu jangan tekan pakai tenaga, bahaya, sakit. Pakai hati, pakai cinta ya Beb ya. Nah jadi itu yang harus kalian ketahui Beb. Nah jadi yang harus kalian ketahui nih, jika kalian itu memberikan tekanan dan ritme yang tepat pada pasangan kalian, itu dapat membantu agar pasangan kalian itu sampai untuk squirt. Nah gitu. Nah satu lagi nih, kalau di tengah-tengah permainan kalian ngerasa kesat gitu, kagak ada cairan gitu ya. Biasalah ya kalau kita memainkan area Miss V, kalau kagak ada cairan kan nggak enak gitu ya. Bini pun ngerasa kesakitan karena terlalu kering. Nah jangan lupa Beb, kalian harus sediakan yang namanya pelumas ya. Jadi pelumas ini sangat membantu, gunanya biar area itu tuh lebih becek lagi, dan istri itu nggak sakit, nggak pedih, dan buat dia nyaman ya. Jadi kalian harus sediakan pelumas setidaknya 1 ya Beb ya. Nah jadi itu dulu konten aku, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Jika kalian aktifkan tombol loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa ada